Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah min sayyidil mawala wala haula wala quwata illa billah maba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita baik secara online ini. Semoga kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam pada kedua hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kesuksesan seseorang itu terkait dengan pola pikirnya atau mindset. Nah, di dalam Islam sendiri, ya, sebuah hadits qudsi mengatakan, "Ana inda zanni bi abdi bi." Jadi teman-teman sekalian, Allah mengatakan bahwa Allah sebagaimana prasangka hambanya. Jadi apapun yang terjadi itu tergantung prasangka kita kepada Allah, atau yang kita sebut dengan husnuzon billah, ya, berprasangka pada Allah. Dan ini terkait mindset. Nah, kalau kita perhatikan dari sebuah karya yang luar biasa, seorang profesor wanita, Carol S. Dweck, beliau seorang profesor psikologi dari Universitas Stanford, dengan karyanya yang luar biasa yaitu psikologi pola pikir pertumbuhan atau growth mindset. Jadi beliau membagi bahwa pola pikir itu terbagi dua. Yang pertama adalah fixed mindset dan kedua adalah growth mindset. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, orang-orang yang gagal dalam kehidupannya adalah orang yang memiliki fixed mindset, yaitu dia berpikir bahwa apapun yang terjadi di luarnya itu tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga apapun yang terjadi dia akan menyalahkan. Dia tidak pernah memperbaiki diri, dia terima tapi dia tetap menyalahkan. Dan ini akan membuat dia gagal apapun ujian yang dia terima. Sementara growth mindset adalah mindset yang terus terbuka, ya. Ketika masalah apapun yang terjadi, dia tahu pasti ada peluang untuk menang, pasti ada peluang untuk sukses. Apapun yang terjadi, dia akan lakukan yang terbaik karena memang itu di luar kemampuannya, tapi dia telah berusaha. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang harus kita lakukan di masa pandemi ini, ya. Kalau kita tahu ini adalah ujian bagi kita, segala hal itu terbuka peluang-peluang untuk menjadi sukses. Dan kita tahu dalam data bahwa banyak sekali di masa pandemi ini ada beberapa perusahaan yang berhasil bahkan meraup keuntungan sampai 10 kali lipat lebih dari dia normal, gitu ya. Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang kemudian gagal. Ini kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kejadian ini di luar kemampuan mereka dan mereka menyalahkan. Sementara kalau kita menggunakan growth mindset, atau yang lebih baik kalau kita sebut adalah husnuzon, ya, Allah sebagaimana prasangka hambanya. Dan Islam sudah menjadi solusi sebenarnya. Islam mengajarkan kepada umatnya agar terus memiliki growth mindset, dan ini ditemukan oleh pakar psikologi belakangan. Jadi sahabat sekalian, kita harus berpikir untuk terbuka. Apapun yang terjadi di sekitar kita itu memang datangnya dari kehendak Allah, tapi ada peluang-peluang untuk kita sukses. Misal, ada seorang pekerja yang di PHK. Bagi dia, kalau dia berpikir growth mindset atau dia berhusnuzon kepada Allah, pasti ada peluang lain. Satu peluang tertutup, maka 99 peluang lainnya itu terbuka. Dia akan berusaha, mungkin kemudian dia mencari ilham-ilham atau insight-insight, dia silaturahmi dan kemudian mencari ilmu-ilmu, dan akhirnya dia malah menemukan rezeki lebih besar ketika dia mencoba untuk berbisnis, ya. Ini adalah salah satu manfaat dari growth mindset. Jadi teman-teman sekalian, itu baru satu. Bagaimana kalau misalnya kita ada masalah, untuk yang sahabat yang masih mungkin kuliah, gitu ya, orang tua di PHK, kemudian kita tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan, jangan khawatir, tetap berhusnuzon pada Allah. Allah memberikan kepada kita peluang untuk berusaha. Ada pengalaman menarik ketika seorang mahasiswi itu bertanya kepada saya, dan dia mendapatkan ujian yang luar biasa berat. Ketika orang tuanya meninggalkannya dan menitipkan adiknya. Ini adalah kisah nyata seorang mahasiswi dari universitas di Sumatera Utara. Kemudian beliau bertubi-tubi kehilangan sepeda motornya. Ditambah lagi kemudian banyak orang-orang yang menghubunginya karena ternyata orang tuanya memiliki hutang. Lalu saya mengajarkan kepadanya bahwa dia harus memiliki husnuzon kepada Allah lebih tinggi. Insya Allah semuanya beres. Karena setiap orang di dunia ini ketika mendapatkan ujian-ujian berat, dia berpikir untuk terbuka, dia mencari peluang-peluang baru. Dan banyak sekali sahabat-sahabat bisa mencari, ya, searching di Google bagaimana kisah-kisah inspiratif orang-orang yang luar biasa.
Misal katakan kalau sahabat itu sufi, tergolong suka film, ada beberapa film-film biografi yang bisa kita ambil ibrohnya. Contoh, ini filmnya sudah cukup lama ya, The Billionaire, itu buatan Thailand. Seorang pengusaha remaja yang ketika dia masih kuliah, dia mencoba untuk berbisnis dan keluar dari kampusnya untuk mencari inspirasi. Tapi apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian? Dia mencoba satu bisnis ke bisnis lainnya. Dia melihat pasti ada peluang selama tidak pernah menyerah. Dan akhirnya ini luar biasa. Beliau menjadi pengusaha muda, atau bahasa mereka ada tokenoi, yang kalau sahabat sekalian membeli produk cemilan rumput laut yang ada di minimarket, Anda akan temukan itu adalah miliknya. Ya. Jadi ternyata ketika dia terlilit hutang, ya, ayahnya kemudian orang tuanya meninggalkan, dia berusaha sendiri karena masih ada orang-orang di sekitarnya. Jadi sahabat sekalian, husnuzon kepada Allah itu sangat penting sekali untuk kesuksesan Anda. Jangan berpikir kalau kemudian ujian datang ini membuat beban bagi kita. Masih banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Dan yang lebih penuh dengan hikmah adalah inspirasi dari para nabi, para rasul, para sahabat. Kita lihat bagaimana perang Badar sendiri yang terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat. Jumlah dengan pasukan Islam dengan pasukan kafir itu luar biasa, besar sekali. Tapi kemudian karena husnuzon kepada Allah, positif kepada Allah, berpikir positif, maka akan muncul semangat-semangat baru. Nah, ini efek yang luar biasa kalau kita baca dari buku tentang endorfin, ya. Di dunia kedokteran juga dibahas, ada sebuah enzim luar biasa dari tubuh. Ketika kita berpikir positif, maka enzim endorfin ini akan keluar dari tubuh dengan otomatis, dan dia akan memberi energi yang luar biasa. Dan ini membuat kita jadi lebih kuat, lebih sehat, dan bertahan lebih lama. Ini rahasianya. Jadi ternyata sahabat-sahabat sekalian, kita tetap harus memiliki positive thinking, ya, berhusnuzon kepada Allah agar energi kita terus keluar. Apapun ujiannya, seberat apapun yang kita hadapi. Jadi jangan pernah berpikir negatif kepada Allah atau kepada siapapun, gitu. Jadi ketika kita mendapatkan ujian semasa kita hidup, dimanapun berada, kapanpun, kita harus tetap berpikir positif, ya. Begitu juga dengan pandemi yang ada, bahwa hari ini pandemi yang muncul itu membuat kita jadi berpikir positif. Pasti ada hikmahnya, kita akan lebih keluar ide-ide baru. Contohnya seperti kajian kita kali ini, ya. Ketika dulu kita terbiasa dengan kajian-kajian offline, bertemu di masjid, di tempat-tempat yang lain. Namun kemudian muncul kreativitas teman-teman yang berjuang di jalan dakwah ini, menggunakan kajian online, kemudian memvideokannya dan menguploadnya, sehingga yang mendengarkan tidak hanya orang-orang yang bisa hadir, tapi orang-orang yang mungkin ada di rumah malu-malu untuk ikut kajian, akhirnya dia tersentuh. Dan ini ada beberapa kisah yang tadinya dia tidak pernah bergabung dengan komunitas hijrah, komunitas-komunitas yang positif. Akhirnya dengan kajian kondisi pandemi ini, mereka bisa mendengarkan dan mereka bisa berubah jadi lebih baik. Dan bisa saja video kali ini yang kita upload didengarkan oleh mereka, membuat mereka tergerak. Inilah dia hikmah-hikmahnya. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah berputus asa pada Allah Subhanahu wa taala, tetap berpositif thinking, tetap berhusnuzon sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh Profesor Carol S. Dweck tentang growth mindset. Teruslah berkembang, bertumbuh. Apapun yang terjadi di sekitar kita, mari kita respon dengan baik dan kita tetap berhusnuzon sehingga keluar enzim yang tadi, ya, enzim endorfin. Namun sebaliknya, ya, kalau kita berpikir negatif, tubuh akan mengeluarkan hormon yang luar biasa buruk bagi kesehatan. Apa itu? Norpin. Norpin ternyata setelah diteliti para dokter itu adalah ancaman penyebab kedua manusia, ya, meninggal selain bisa. Jadi kan ada orang yang meninggal cepat itu ketika kena bisa. Dan norpin ini itu penyebab keduanya. Jadi kalau misalnya kita bisa itu mungkin sejam, 2 jam, itu akan membuat tubuh kita jadi meninggal. Tapi kemudian kalau norpin ini bisa berjam-jam, tergantung berapa seringnya kita bersuuzon. Jadi kalau kita terus berpikir negatif ini akan membunuh kita perlahan-lahan.
Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati berpikir negatif kepada siapapun, bahkan kepada Allah. Itu akan membuat tubuh kita rusak. Dan ini adalah sunnatullah yang Allah buatkan, yang kemudian baru diteliti dan akhirnya masyarakat semua jadi faham. Sebenarnya Allah sudah sampaikan ya. Padahal yang kita kutip ini adalah sebuah hadits qudsi. Ana inda zanni bi abdi bi. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah dengan kita berpositif thinking, apapun yang terjadi, seberapapun ujian kita, insya Allah akan membuat enzim endorfin kita semakin banyak dan menyebar ke seluruh tubuh, membuat kita sehat, membuat kita kuat, dan membuat kita sukses juga insya Allah. Dan ketika kita melihat banyaknya korban-korban karena COVID ini, tetap kita harus waspada, tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan, tapi kita tetap harus positif sehingga kekuatan atau imunitas tubuh kita semakin tinggi. Nah, sahabat sekalian, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kajian ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, membuat kita jadi lebih semangat. Ingat ya, berhusnuzon kepada Allah dan fahami dengan ilmu dari Profesor Carlos Dweck ini tentang growth mindset, berpikir terus bertumbuh, terus positif ya, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.